Halo kawan, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya. Kita berjumpa lagi kawan dalam alur cerita film di Ahmad Irwan Channel. Dan kali ini kita akan membahas sebuah film berlatar belakang sejarah perang antara Prancis, Inggris, dan kaum Indian yang berjudul The Last of Mohican. Film yang bercerita mengenai 3 pria Indian dari keturunan terakhir suku Mohican yang berjuang untuk tetap bisa bertahan hidup dari perang besar antara Prancis, Inggris, dan kaum Indian di tahun 1757 di dataran Amerika, jauh sebelum negara Amerika terbentuk. Jadi, untuk mengetahui seperti apakah keseruan ceritanya, maka tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Film diawali oleh 3 orang pria Indian yang sedang melakukan perburuan dengan berlari kencang di dalam hutan pedalaman Amerika. Mereka adalah Nathaniel, Uncas, dan ayah mereka Chingachgook. Chingachgook dan Uncas adalah keturunan asli terakhir dari suku Mohican yang telah punah karena perang antar suku di Indian. Sedangkan Nathaniel adalah anak angkat dari Chingachgook yang dia ketemukan ketika Nathaniel masih bayi. Dan ketika mereka berhasil mendapatkan buruannya, mereka pun segera membawa hasil buruan tersebut ke sebuah desa kecil di tengah hutan yang dihuni oleh para imigran miskin asal Perancis dan Inggris untuk disantap bersama. Dan di rumah seorang warga desa yang bernama John, Chingachgook, Nathaniel, dan Uncas disambut dengan hangat oleh keluarga John. Keakraban mereka sudah seperti layaknya saudara sekandung yang telah terjalin lama. Keesokan pagi datanglah sekumpulan tentara kerajaan Inggris yang diikuti oleh sekutunya dari bangsa Indian yang berasal dari Horan. Mereka mengajak penduduk desa untuk bergabung menjadi milisi kerajaan Inggris yang sedang berperang dengan Perancis dan sekutunya dari suku Mohawk. Mayor Duncan pun ditugaskan ke benteng William Henry di bawah pimpinan Kolonel Monroe, dan Mayor Duncan diberikan pengawalan oleh satu kompeni tentara kerajaan beserta satu orang warga asli bernama Magua dari suku Huron yang akan menjadi pemandu jalan bagi rombongan Mayor Duncan dalam perjalanan menuju benteng. Dan keesokan pagi, rombongan Mayor Duncan pun berangkat dengan diikuti oleh 2 orang wanita, putri dari Kolonel Monroe yaitu Cora Monroe dan adiknya Alice Monroe yang akan menemui ayahnya di tempatnya bertugas. Namun saat dalam perjalanan memasuki hutan, iring-iringan tentara kerajaan Inggris tiba-tiba saja diserang oleh pemandu lokalnya sendiri, Magua. Magua yang rupanya adalah seorang mata-mata dari militer Prancis telah menyiapkan penyergapan mendadak yang didukung oleh anggota suku lainnya untuk membantai tentara kerajaan Inggris di dalam hutan. Namun beruntung saat itu Nathaniel, Chingachgook, dan Uncas yang berada tidak jauh dari lokasi berhasil menyelamatkan Mayor Duncan dan 2 orang putri Kolonel Monroe dari serangan Magua dan anggota sukunya. Nathaniel pun segera membawa pergi Mayor Duncan, Cora, dan Alice menjauh dari lokasi masuk ke dalam hutan dengan berjalan kaki untuk menghindari serangan balasan dari suku Huron yang akan memburunya. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat bermalam di dekat sebuah pemakaman adat yang rupanya itu memang disengaja oleh Nathaniel karena untuk menghindari kejaran dari suku Huron yang tidak berani masuk ke dalam area pemakaman adat tersebut. Dan ketika mereka sampai di benteng William Henry, rupanya keadaan sedang genting karena saat itu benteng sedang berada dalam serangan kepungan tentara gabungan Prancis. Maka dengan terpaksa Nathaniel pun harus menyusup secara diam-diam menyeberangi sungai untuk masuk ke dalam benteng lewat pintu rahasia benteng yang tersembunyi di dekat sungai. Setelah berhasil masuk ke dalam benteng dengan selamat, kedua putri Kolonel Monroe pun segera menemui ayahnya yang sedang sangat sibuk mengatur para tentara kerajaan Inggris untuk bisa bertahan dari gempuran tentara Perancis. Sedang Nathaniel yang bertemu dengan para warga desa menyampaikan ke mereka kalau desa telah rata dengan tanah terbakar karena serangan para tentara Perancis dan milisinya. Dan mendengar kabar tersebut, para milisi pun segera menemui Kolonel Monroe untuk mau melindungi warga desa yang tidak ikut bertempur di desa atau mengizinkan mereka untuk kembali ke desa guna dapat melindungi keluarga mereka sendiri dari serangan tentara Prancis.
Namun karena permintaan mereka ditolak oleh Kolonel Monroe, maka pada malam hari sebagian warga desa memutuskan untuk kabur keluar dari benteng melintasi hutan yang dijaga oleh para Indian Huron sekutu Perancis. Tetapi berkat pertolongan dari Nathaniel dan Uncas yang berhasil melindungi para warga desa dengan senapan laras panjangnya, maka warga desa pun dapat melarikan diri dengan selamat kembali ke keluarga mereka di desa. Namun di saat Nathaniel dan keluarganya diajak ikut oleh warga desa untuk pergi dari benteng, Nathaniel menolak permintaan mereka karena Nathaniel yang telah jatuh cinta pada Cora memutuskan untuk tetap tinggal demi melindungi Cora. Tetapi pada malam berikutnya tiba-tiba saja barak para milisi didobrak dari luar oleh para tentara kerajaan Inggris sendiri yang akan menangkap Nathaniel karena dituduh telah berkhianat pada kerajaan Inggris dengan membantu warga desa melarikan diri dari benteng. Dan di dalam penjara, Cora pun menemui kekasihnya Nathaniel yang berada dalam kurungan. Nathaniel berpesan kepada Cora untuk ikut bersama ayahnya, Kolonel Monroe, jika nanti tentara Perancis berhasil menembus ke dalam benteng. Perkiraan Nathaniel pun benar terjadi di pagi harinya. Benteng pertahanan koloni kerajaan Inggris, Benteng William Henry, berhasil direbut oleh pasukan Perancis setelah sejak dari malam hari benteng tersebut digempur habis-habisan oleh meriam-meriam besar Perancis. Upacara serah terima kekuasaan atas Benteng William Henry terjadi di dekat gerbang utama benteng antara Kolonel Monroe dari pihak kerajaan Inggris dengan Jenderal Marquis dari pihak Perancis. Pasukan kerajaan Inggris diberi kesempatan berkemah sebelum meninggalkan benteng. Di malam hari, Magua yang berdiri di seberang sungai memandangi benteng Inggris dengan penuh kebencian. Magua tampak kesal dengan pihak Perancis yang telah melakukan perjanjian damai dengan kerajaan Inggris sebelum berhasil menembus masuk ke dalam benteng Inggris dan membantai mereka. Karena Magua dan suku Huron memiliki dendam pribadi dengan pasukan kerajaan Inggris yang telah membantai keluarga mereka dan menjadikan sisa suku Huron menjadi budak tentara kerajaan Inggris. Keesokan hari, iring-iringan pasukan kerajaan Inggris pun keluar dari benteng menuju ke wilayah Inggris di daerah Albany. Nathaniel dan keluarganya yang menjadi tahanan Inggris turut serta dibawa dalam rombongan tersebut. Dan ketika rombongan tentara kerajaan Inggris memasuki padang ilalang yang cukup tinggi yang di samping kiri kanannya adalah hutan yang cukup rapat, tiba-tiba saja salah satu tentara kerajaan diserang oleh seorang suku Indian yang datang menyerang dengan cepat. Yang rupanya penyerangan tersebut adalah anak buah Magua yang tidak lama setelah itu dari dalam hutan segera keluar gerombolan suku Huron menyerang secara serentak pihak tentara kerajaan Inggris di bawah komando Magua. Pihak tentara kerajaan Inggris yang tidak siap dengan serangan mendadak tersebut banyak yang melayang nyawanya di kapak dan senapan suku Huron. Melihat serangan dadakan dari suku Huron, Chingachgook pun bergegas membebaskan kedua anaknya yang masih terikat dan bergegas bergerak untuk menemukan Cora dan Alice yang berada dalam bahaya. Magua yang berhasil menembak jatuh kuda Kolonel Monroe dengan segera mendekat ke Kolonel Monroe yang sudah tak berdaya, dan dengan belatinya Magua segera menyobek perut Kolonel Monroe dalam keadaan masih hidup dan mengambil jantung Kolonel Monroe yang dijadikannya sebagai trofi kemenangan oleh Magua. Sementara Nathaniel dan Uncas yang bergerak dengan cepat berhasil menyelamatkan Cora dan Alice yang akan disembelih lehernya oleh suku Huron, dan setelah itu mereka pun segera pergi dari lokasi kejadian dengan menggunakan sampan suku Huron menyusuri arus sungai. Di tengah perjalanan, Nathaniel bertemu dengan Mayor Duncan yang berhasil menyelamatkan diri. Namun saat itu suku Huron yang terkenal ahli dalam menggunakan sampan berhasil mengejar mereka dengan cepat. Nathaniel dan yang lainnya tersudut di sebuah gua di balik air terjun, dan persenjataan yang mereka bawa pun tidak berfungsi untuk melawan suku Huron karena mesiu yang mereka bawa telah basah terkena air terjun. Dengan terpaksa, Nathaniel, Chingachgook, dan Uncas harus meninggalkan Cora dan adiknya di balik air terjun dan membiarkan mereka ditawan oleh suku Huron karena Nathaniel yakin dia akan kembali dan menyelamatkan Cora, adiknya, dan Mayor Duncan. Dan setelah berhasil meloloskan diri dari sergapan suku Huron, Nathaniel dan keluarganya pun segera kembali melakukan pengejaran terhadap Cora, adiknya, dan Mayor Duncan yang ditawan oleh suku Huron dan dibawa ke perkampungan suku Huron.
Dengan membawa kebesaran nama suku dari ayah angkatnya, Cingakuk yang sangat dikenal oleh semua suku Indian, Nathaniel berhasil menyelamatkan Korra dari eksekusi pembakaran oleh suku Huron. Namun sebagai gantinya, Mayer Duncan pun berkorban sebagai ganti Korra yang akan dieksekusi bakar oleh suku Huron, sedang Alice, adik dari Korra, kembali dibawa oleh Magua dan orang-orangnya untuk dihadiahkan ke suku lain. Namun Uncas yang melihat wanita yang dicintainya, Alice, kembali ditawan dan dibawa oleh Magua, berusaha membebaskannya dengan menyerang Magua dan anak buahnya. Tetapi ironisnya Uncas gagal menyelamatkan kekasihnya tersebut dan tewas dibunuh oleh Magua. Dan tidak lama Alice pun ikut menyusul Uncas yang telah jatuh ke tebing curam dengan melompat ke jurang yang sama. Melihat dengan mata kepalanya sendiri kematian dari anak satu-satunya, Cingakuk dan Nathaniel pun segera berlari dengan cepat untuk memburu Magua yang telah berada jauh di depan. Dengan keahliannya menggunakan senjata laras panjang, satu persatu anak buah Magua berhasil Nathaniel bunuh dan sisanya yang masih hidup Cingakuk habisi tanpa ampun hingga akhirnya Cingakuk berhadapan dengan Magua. Menggunakan senjata andalannya, Cingakuk berhasil menghabisi Magua tanpa ampun dan membuat Magua meregang nyawa dengan perlahan. Setelah berhasil menghabisi Magua dan pengikutnya, Cingakuk dan Nathaniel pun melakukan upacara pemakaman untuk Uncas di atas puncak gunung agar arwahnya bisa pergi dengan damai ke arwah para leluhur mereka. Dan film pun berakhir sampai di sini.